Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali malam hari ini melalui ibadah kita RKK. Kita boleh tetap selalu bersyukur dan bersukacita senantiasa. Dan kita boleh tetap bersyukur oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, dan bersyukur Tuhan buat anugerah, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ya, hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua oleh karena anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami masih boleh dipersekutukan dengan saudara-saudara kami melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus, di mana kami rindu untuk selalu bersekutu dengan firman-Mu, yaitu firman Allah yang hidup dan berkuasa untuk menyelamatkan kami. Betapa kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami malam hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Keyakinan kami hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat menolong kami, yang dapat memampukan kami untuk menggenapi setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama mau belajar dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab kita akan membaca pembacaan firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 6. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-27. Kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang iman yang berdampak. Ya, iman yang berdampak. Sebagai orang yang percaya, setiap kita harus memiliki iman. Bahkan iman setiap orang sebagai orang percaya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang memberikan iman kepada kita. Bahkan perkenanan Tuhan atas hidup kita sebagai orang benar itu bergantung kepada iman kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Atau firman Tuhan mengatakan, orangku yang benar hidup oleh iman. Itu artinya betapa pentingnya kita boleh memiliki iman. Ya, iman tentunya iman yang berdampak. Iman yang Tuhan minta itu adalah iman yang berdampak. Iman yang berdampak berarti iman yang menjadi mempengaruhi banyak orang. Iman yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, bukan hanya iman ketika kita diberikan iman ketika kita diberikan iman oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, ya, hanya iman kepada kita iman kita tidak berdampak, iman kita tidak menjadi berkat. Namun yang Tuhan minta, ketika Tuhan memberikan iman kepada kita, iman kita harus berdampak. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, mari kita belajar malam hari ini bagaimana memiliki iman yang berdampak melalui kehidupan Daniel. Ya, tadi dikatakan
oleh Raja Darius, ya, di ayat yang 27 saya akan bacakan kembali. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, ya, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kalau kita membaca di dalam Daniel, kitab Daniel pasal 6 dari ayat pertama, bahwa Raja Darius ini bukan orang yang beriman kepada Allahnya Daniel, ya, kepada Allahnya Daniel, tetapi melalui iman daripada Daniel, ya, ini Raja Darius mengakui akan kekuasaan Tuhan, bahwa Daniel memiliki Allah yang hidup, yang kekal, yang tidak binasa. Mengakui. Nah, inilah yang disebut bagaimana kehidupan iman percaya kita berdampak bagi orang lain, ya, mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain, setiap orang yang kita jumpai, ya, itu mengakui dan percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Ya, mari kita akan lihat, ya, dampak iman Daniel. Iman yang berdampak yaitu iman yang mempengaruhi, ya, orang lain, membawa orang untuk percaya kepada Allah yang kita yakini, Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu, untuk memiliki iman yang berdampak, iman itu harus diperlihatkan, ya. Iman itu harus diperlihatkan, Bapak Ibu saudara-saudara. Imannya nggak disimpan, nggak cuma diterima dari Tuhan, ya sudahlah, aku yang penting aku percaya sama Tuhan Yesus, pokoknya aku percaya. Nah, tapi tidak ada pengaruhnya iman itu, tidak mempengaruhi, ya. Di sini iman yang berdampak itu iman yang bagaimana, ya. Tadi katakan iman yang menjadi berkat, yang membawa orang untuk ikut bersama-sama dengan iman kita, ya. Mereka merasakan dampak dari iman kita, yaitu iman yang harus diperlihatkan, memiliki sikap, ya, sikap iman yang teguh, ya, sikap hidup orang yang beriman itu hidup benar, ya, orang benar hidup oleh iman. Jadi orang-orang yang percaya itu dimulai dari sikap hidup kita sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu, ya. Tanpa itu, maka tanpa sikap hidup yang benar, maka iman kita tidak akan menjadi dampak bagi banyak orang. Bisa jadi hidup kita jadi batu sandungan, ya. Tuhan menginginkan supaya kehidupan kita boleh menjadi dampak, menjadi garam, menjadi terang, Bapak Ibu, ya. Katakan kalau garam itu sudah tidak asin, tidak ada gunanya selain daripada diinjak-injak. Iman kita, ya, kalau tidak punya dampak bagi orang lain, tidak berguna kehidupan kita, ya, maka dikatakan diinjak-injak, tidak ada gunanya, dibuang, diinjak-injak. Tentu kita tidak ingin demikian. Oleh sebab itu, iman yang berdampak itu harus memiliki sikap hidup yang benar, iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan, ya. Jadi imannya harus diperlihatkan lewat sikap hidup sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang benar. Ya, di sini kita melihat bagaimana cara hidup Daniel, ya. Daniel ini ada dalam kepemimpinan Raja Darius. Daniel ini termasuk 3 orang yang dipilih, yaitu menjadi pejabat tinggi yang membawai 120 orang. Ya. Nah, di sini imannya akan teruji. Jadi iman yang teguh itu harus mengalami satu ujian, ya. Iman yang teguh itu harus mengalami teruji. Tidak bisa kita katakan iman yang teguh tapi kita nggak mau diuji, ya. Jadi harus mengalami ujian, ya. Imannya harus teruji.
Di sini bagaimana Daniel mengalami ya ujian ya iman. Ketika Daniel ya dipilih jadi pejabat tinggi di situ. Dikatakan di ayat yang keempat ya, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Raja Darius ya melihat kepribadian, cara hidup Daniel di tengah-tengah bangsa ya ini, di tengah-tengah bangsa bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhannya Daniel, kepada Allahnya Daniel ya. Sikap hidup yang benar, dikatakan dia memiliki roh yang luar biasa ya. Orang yang beriman ini harus memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu yang bagaimana? Roh yang memiliki satu hubungan ya yang kuat, hubungan penyembahan kepada Tuhan, hidup dalam ibadahnya itu benar ya. Kita tahu di dalam katakan bahwa Daniel itu suka berdoa ya. Kita katakan dia berdoa, dia ketika dia mengalami begitu, dia mendengar ada orang ya lawannya atau dua pejabat tinggi yang lain, rekan kerjanya ini ya, ingin menyingkirkan dia, ingin mencari cara supaya bagaimana Daniel ini bisa dijatuhi hukuman dengan cara mencari-cari kesalahan Daniel, dengan cara bagaimana membuat satu aturan. Dikatakan di situ di ayat kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ya, sikap hidup Daniel dikatakan tidak didapati satupun kesalahan. Ya, bagaimana sikap hidup orang yang beriman ya dimanapun berada, baik dalam lingkup pekerjaan, bermasyarakat, dalam keluarga ya. Sikap hidup orang benar, sikap iman itu harus kelihatan ya Bapak Ibu, kesetiaannya. Dia dikatakan tidak memiliki kesalahan, dia adalah orang yang bertanggung jawab, tidak lalai dan memiliki roh yang luar biasa. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa dia memiliki satu hubungan yang kuat kepada Tuhan, sehingga dia memiliki roh yang luar biasa, roh yang selalu bergairah dalam melayani Tuhan. Ketika dipercayakan sebagai pejabat tinggi dalam pemerintahan, dia menjadi pekerja yang baik ya. Demikian kita, dimanapun kita berada, sebagai apapun ya, kita sebagai pegawai, baik kita sebagai pimpinan, kita harus menunjukkan sikap hidup yang benar sebagai orang yang percaya. Ini harus diperlihatkan supaya setiap orang melihat bahwa kita tidak, orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak melakukan kecurangan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam tanggung jawab. Ya, dikatakan tidak didapati satupun kesalahan didapatkan, sehingga kedua pejabat tinggi yang lain ini, orang yang sirik, yang iri ini mencari-cari satu yang menjadi alasan untuk mendakwa Daniel, yaitu bahwa dibuatlah peraturan bahwa Daniel ini adalah penyembah Allah yang setia. Dibuatlah peraturan ya menurut perundang-undang orang Persia dan Media, yang kalau sudah dibuat undang-undang tentu tidak bisa dilanggar. Setiap orang yang melanggar harus mendapat sanksi. Sanksinya apa? Kalau tidak menyembah atau mengagungkan dewa atau raja, dikatakan raja,
Katakan dia akan dilemparkan di gua singa. Ya, kita baca. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, iblis itu akan terus mendakwa kita. Iblis akan mencari-cari kelemahan kita untuk menguji apakah iman kita tetap teguh seperti Ayub. Ya, ketika iblis bertanya, mengatakan bahwa kalau dia dalam perlindungan Tuhan, kalau dia dalam segala sesuatunya disediakan oleh Tuhan, difasilitasi oleh Tuhan, ya, dia tentu imannya kepada Tuhan, dia tetap menjadi penyembah Tuhan yang benar. Tetapi bagaimana ketika ditarik semua itu fasilitas-fasilitas, ya, bagaimana ketika Tuhan tidak melindungi, ya, apakah Ayub tetap setia? Kata Tuhan, ya silakan, tapi ingat jangan mengganggu jiwanya, jangan kau apa-apakan jiwanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di sini Daniel juga mengalami hal yang sama. Ya, Tuhan bisa memakai siapapun, Tuhan bisa mengizinkan siapapun. Persoalan, ya, cobaan apapun. Demikian juga Tuhan memakai orang-orang lain, pejabat-pejabat tinggi ini sirik kepada Daniel akan kepintaran Daniel, ya. Karena di sini dikatakan bahwa Daniel itu membuat hati Raja Darius, ya, selalu memuji, ya, bahkan ingin menaikkan jabatan Daniel. Berencana, oleh sebab itu pejabat tinggi mulai mencari-cari, ya, mencari-cari kesalahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana sikap Daniel, ya, ketika dia mengalami satu hal yang tidak nyaman, satu hal yang mengalami itu penderitaan, ya, imannya harus diuji. Apakah dia tetap setia? Ya, mari kita akan baca, ya, di dalam Daniel kita pasal 6 itu. Ayat yang kita baca ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ya, tentu biasa dilakukan artinya dalam situasi apapun, dalam keadaan baik tidak baik. Ya, di sini Daniel memiliki hubungan atau ibadahnya, memiliki ibadah yang benar. Dia selalu menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan 3 kali sehari dikatakan, ya. Bahkan ketika itu Daniel harus dilemparkan masuk ke dalam gua singa, ya, di situ Daniel tetap berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, di sini iman yang teguh, iman yang tidak takut dalam resiko apapun, dalam penderitaan apapun. Jadi pandangan orang, ya, pandangan orang tentang mengapa orang beriman, ya, mengapa orang beriman, orang yang percaya Tuhan, melakukan perintah Tuhan kok masih mengalami penderitaan. Ya. Kalau dikatakan banyak orang yang bertanya hanya tentang ini, firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 29, ya, dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Ini kita harus ingat. Jika kita saat ini mengalami penderitaan, mungkin kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, beriman, sudah setia beribadah, ya, sudah setia melayani Tuhan, kok mengalami penderitaan. Ingatlah akan firman Tuhan ini, bahwa sebab kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Nah, ini penting Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi bukan berarti orang yang beriman itu akan aman hidupnya. Bukan berarti orang beriman itu tanpa masalah. Tetapi di sini ketika kita memiliki iman, ya, iman yang berdampak itu harus teruji
harus terlihat ya. Di sini yaitu teruji oleh mungkin persoalan, mungkin penderitaan, tekanan, aniaya seperti Daniel ini. Mungkin kita tidak seperti Daniel ini. Di sini Daniel ketika dia harus menghadapi ya resiko ini, resiko sebagai penyembah Tuhan, bagi orang yang beriman, yang teguh imannya ya, memiliki iman yang teguh yang tidak tergoyahkan, sekalipun harus masuk ke dalam gua singa, sekalipun dia hidup benar, tidak salah ya, tidak ada kesalahan sedikit pun. Kesalahannya hanya menyembah Allah. Ini menderita karena Kristus, menderita untuk Tuhan. Mungkin penderitaan kita tidak seberapa, tidak sebanding seperti Daniel. Di sini dikatakan bahwa kita lihat bagaimana Daniel tidak takut menghadapi apapun, tidak takut kehilangan nyawanya. Iman yang teguh ini tidak takut kehilangan apapun. Ya, jangan cuma jabatan, kehilangan pekerjaan. Ayub tidak takut, tidak marah ketika kehilangan anak-anaknya, ketika kehilangan hartanya. Daniel tidak takut ketika harus kehilangan nyawanya. Sadrak, Mesak, Abednego tidak takut dibuang ke dalam perapian. Ini akan membawa dampak bagi banyak orang, ya. Dan di situ dikatakan, bukankah kita baca di dalam Lukas, ya, Lukas 18, Injil Lukas 18 mengatakan, Lukas 18 ayat yang ke-7, Lukas 18 ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Sebagai orang yang benar, ketika kita mau hidup di dalam kebenaran, ketika kita harus mempertahankan iman, walaupun beresiko tinggi, jangan takut akan apapun juga, sekalipun harus kehilangan nyawa. Tetapi percayalah, firman Tuhan mengatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru? Daniel berseru, berdoa kepada Tuhan, untuk minta kekuatan. Bahkan Yesus sendiri ketika harus menggenapi firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dia harus mati, dia harus menyerahkan nyawanya. Dia berdoa supaya dia tidak jatuh, supaya tidak jatuh ke dalam percobaan. Bisa saja Yesus sebagai manusia, ya, bisa saja dia tidak mau, sehingga dia gagal dalam menggenapi. Kita sebagai orang yang beriman, kita memiliki iman bukan hanya sekedar untuk menjawab segala keinginan kita, ya. Iman itu dipakai, berguna. Tuhan berikan iman itu untuk menggenapi setiap rancangan Tuhan. Ya, di sini Daniel menggenapi rancangan Tuhan. Dia tidak takut kehilangan nyawanya. Ya, dia tetap menyembah, dan terbukti bahwa dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar. Ketika rancangan Tuhan itu harus digenapi. Dan apa yang terjadi? Bahkan singa itu tidak menyentuh Daniel sedikit pun. Mulutnya terkatup. Bapak, ini sesuatu yang ajaib. Tidak ada yang bisa membuat singa itu mengatup mulutnya. Bagaimana ada singa yang tidak mau makan daging? Tentu waktu singa itu singa itu ada bersama-sama Daniel, itu tidak diberi makan dulu, Bapak Ibu, ya. Sehingga ketika Daniel dimasukkan supaya dia kelaparan. Nah, tetapi oleh kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ya, Daniel tetap selamat. Satu hal, bukan hanya selamat. Di sini yang terpenting adalah rancangan Tuhan. Raja Darius, ketika Daniel, ya, ada dalam gua, yang luar biasa Raja Darius karena kasihnya kepada Daniel, dia berdoa. Dia memang tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturan yang sudah dibuat, ya. Tapi dia satu hal, dia percaya
dan dia berdoa. Walaupun dia berdoanya tidak, ya, dia mungkin menyembahnya kepada dia menyebut mungkin Allahnya Daniel, ya, tolonglah Daniel. Bisa jadi doanya demikian. Mungkin di sini tidak disebutkan, tapi dikatakan itu Raja Darius itu berdoa, berpuasa. Jadi kalau berpuasa nggak doa nggak mungkin. Ya, bahkan ketika dia melihat pagi-pagi, esok paginya, dia lihat ya, bagaimana? Ternyata ketika, hai Daniel, apakah engkau baik-baik saja? Apakah Allahmu, ya, menolong engkau, menyelamatkan engkau? Lalu Daniel katakan, ya Raja. Ya. Lalu yang pembacaan firman Tuhan yang kita tadi baca di ayat yang 27, mari kita baca kembali, ya. Daniel 6 ayat 27, dia katakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya. Iman harus diperlihatkan, ya. Iman Daniel, keteguhan iman Daniel terlihat dari sikap hidupnya, ya, sikap hati Daniel, sehingga Raja Darius melihat, sehingga orang lain juga melihat bahwa Allah yang Daniel sembah, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian kita, Bapak Ibu Saudara, jangan takut untuk kita memiliki iman yang teguh. Jangan takut akan ujian, ya. Jangan takut akan kehilangan apapun. Oleh karena iman percaya kita kepada Kristus, yakinilah kepada Tuhan kita, ya, bahwa orang tidak sekali-kali Tuhan itu meninggalkan orang benar. Tetapi kata Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun Tuhan Allahku tidak menolong aku akan tetap menyembah Allah. Wow, luar biasa. Sehingga orang akan tahu, melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Imannya berdampak, imannya mempengaruhi banyak orang. Ya Bapak Ibu, jangan sampai iman kita tergoncangkan. Firman Tuhan di Kolose 1 ayat 23 dikatakan, ya, Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertahan, bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Jangan mau digeserkan. Jangan sampai kita digeserkan. Ya, mari kita baca, ya, di dalam Kolose 1 ayat 28, ya. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Pesan Paulus buat kita semuanya, buat jemaat di Kolose, orang-orang Kolose. Ya, jangan sampai iman kita digeser dari pengharapan kita. Ya, jangan sampai dapat digoncangkan. Ya, tapi marilah kita memiliki iman yang teguh, sehingga iman kita boleh menjadi dampak. Marilah kita gunakan iman kita untuk menggenapi setiap rancangan Tuhan, yaitu supaya setiap orang percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Biar ketika anak manusia itu datang, masih adakah iman di bumi? Masih adakah Tuhan mendapati iman kita? Marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mungkin singkat, ya, tetapi biar kita mau belajar mengaplikasikan setiap iman percaya yang Tuhan telah berikan kita, yaitu dengan memiliki iman yang berdampak. Ya, mari kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu melalui sikap hidup daripada Daniel.
Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini, di mana terus mengajar kami supaya setiap kami memiliki iman yang teguh, supaya setiap kami Tuhan memiliki iman yang berdampak, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu Tuhan, melalui iman percaya kami, setiap orang boleh menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus penolong kami, yang membimbing, yang mengajar kami, yang memimpin kami, untuk kami boleh menggenapi setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong kami, peliharakan roh jiwa tubuh kami boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh tetap kuat teguh, boleh bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, sampai rupa Kristus makin nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh didapati setia di hadapan Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ya Tuhan. Tuhan tolong kami, jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami menyimpang ke kanan ke kiri, jangan biarkan kami jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan Tuhan. Biarlah kami boleh tetap kuat teguh dalam iman percaya kami kepada Tuhan, dengan terus selalu membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui persekutuan kami, melalui doa-doa kami Tuhan. Bawa kami terus Tuhan untuk memiliki iman yang dewasa, memiliki pengenalan yang benar akan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menerima berkat dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga sanggup memberkati kami dengan segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Makan minum pakai kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan melihara kehidupan kami. Engkau akan menjamin hidup kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati pendidikan anak-anak kami. Engkau memberkati kesehatan kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup kami boleh mempermuliakan Tuhan. Kami masih diberikan kekuatan untuk boleh melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya penghiburan Roh Kudus berikan penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan ya Tuhan, yang susah dihiburkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, di mana nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Kiranya boleh banyak jiwa-jiwa datang menyembah Engkau, mendengar firman-Mu, mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah serta kebenarannya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan organisasi kami GSJP ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati organisasi kami Tuhan, di mana kami masih bernaung dan kami boleh diberikan kebebasan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan organisasi GSJP serta gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Nama Tuhan dipermuliakan, memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia. Berkati dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan bagi negeri kami Indonesia. Pulihkan negeri kami Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan. Berkati pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Para aparat penjaga keamanan, Tuhan juga memberkati mereka yang berjaga-jaga atas negeri kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu bangsa kami Tuhan boleh diselamatkan. Kami rindu Tuhan bangsa kami boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh mengakhiri ibadah kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan mencurahkan berkat bagi kami sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita menerima berkat yang datangnya di dalam daripada Tuhan. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, anak cucumu, pernikahanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah tangan-tanganmu, apa yang engkau buat menjadi berhasil. Diberkatilah lumbung-lumbungmu
Diberkatilah keluar masukmu, diberkati hidupmu supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus-Nya menyertai engkau dan saya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Selamat malam.